Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sanak saudara, kultum kali ini saya ingin membahas tentang tauhid ya, atau rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dan juga dalam agama-agama yang lain ya, mengajarkan bahwa keimanan kita itu adalah suatu yang kodrat, sebetulnya suatu yang alamiah, suatu yang sudah ditakdirkan. Kita tuh beriman dan mempunyai keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan sebelum kita dilahirkan itu, dalam Islam itu diajarkan bahwa 3 bulan setelah janin itu terbentuk, Allah meniupkan roh ya, kepada kita dari rohnya sendiri. Sebelum roh itu masuk ke dalam janin kita, roh itu sudah berbaiat, sudah ditanya sudah bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Nah, kemudian kita lahir di dunia sebagai bayi, masih suci, tentu saja kita tidak ingat ya, tapi itu jelas masih berkeyakinan ya tentang kehadiran adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Saya punya bukti yang mungkin fenomena yang umum ya, anak-anak kecil ya, usia 3-4 tahun, anak saya sendiri itu ketika dia masih suci ya, itu mendengar azan di TV, itu secara spontan itu lalu mendekati TV dan mendengarkan dengan penuh keterpesonaan, ketakjuban. Ini saya melihat ini sebagai suatu bukti bahwa anak-anak yang masih suci itu mempunyai getaran ya terhadap ketuhanan ya. Nah, kemudian barangkali ketika dia mulai dewasa, kalau cara pendidikannya tidak benar, dia akan banyak mendapat informasi, mendapat virus-virus pikiran macam-macam, juga berbuat dosa barangkali. Lama-lama keyakinan itu jadi hilang, luntur. Ya, mereka yang baik akan mencari lagi melalui akalnya, melalui pikir hatinya, sampai dia menemukan keyakinan tentang Tuhan sebetulnya sama seperti keyakinan di masa kecil itu, tapi dengan perlik-perlik yang lain ya, melalui pengalaman hidupnya. Nah, yang benar memang kalau kita pendidikan yang baik, membaca kitab suci ya. Di Al-Quran itu semuanya menggambarkan, kalau kita gunakan akal kita, adalah menuntun kita untuk meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Cerita tentang nabi-nabi dulu, Nabi Ibrahim itu misalnya adalah cerita tentang bagaimana dia mencari Tuhan itu. Kemudian tadinya dia berpikir Tuhan itu adalah bulan, tadinya dia berpikir Tuhan itu adalah matahari, tapi karena dia orang yang baik, maka Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengisi hatinya dengan ketauhidan dan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dia menentang penyembahan terhadap berhala. Demikian pula Nabi Muhammad ya, keyakinannya itu hadir melalui pencarian dan pengasingan diri di Gua Hiro. Juga menurut saya sosok seperti Buddha, Sang Siddhartha Buddha Gautama, yang sudah hidup enak di mana namanya itu, sebagai anak raja, punya istri cantik, tapi dia hampa, makanya dia terus melarikan diri dari istana dan mencari apa sebetulnya hidup ini, apa sebetulnya. Akhirnya sampai di pohon kuldi dia mendapatkan pencerahan ya, tentu tentang Tuhan ya, tentang kebaikan dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya, Tuhan itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu pemberian ya, daripada Tuhan. Tidak bisa kita cari dengan akal kita, dengan filsafat, dengan tidak bisa.
Tapi dengan keinginan yang kuat dan akal dan pikiran kita, maka dengan kesucian hati kita, maka Tuhan akan membukakan itu, ya, keyakinan itu. Nah, keyakinan itu memang harus dipelihara ya. Nah, kalau kita rajin membaca Al-Quran dan begitu melihat betapa kekuasaan Allah melalui cerita-cerita bagaimana dia menghancurkan suatu kaum ya, yang berbuat mungkar, ingkar, berbuat dosa, jahil dan sebagainya, itu ada di dalam sejarah-sejarah, dan itu merupakan bukti kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh lain adalah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu menceritakan seorang pemuda yang berada di gua sampai ratusan tahun. Nah, itu betul-betul terjadi. Tidak mungkin itu tanpa kekuasaan Tuhan ya. Jadi banyak keajaiban yang kalau kita menggunakan akal pikiran kita, kita akan berkeyakinan tentang keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kultum kali ini adalah tentang rukun iman yang pertama. Besok akan saya lanjutkan dengan keyakinan adanya malaikat, adanya kitab-kitab dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.